Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani semua. Ketemu kembali dengan Dr. Adli di sini, Ketua Komunitas Petani KMS Indonesia. Biasa dalam channel Adli School of Agribusiness untuk kesejahteraan petani Indonesia. Mari dukung channel ini dengan mensubscribe dan membunyikan lonceng untuk kemajuan channel ini di masa yang akan datang. Jangan lupa subscribe. Baik sahabat petani, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tanaman rempah dan berkhasiat obat yang disebut dengan kapulaga. Nah, bisa dilihat, mungkin ada sahabat-sahabat semua yang belum mengenal tanaman kapulaga. Bisa dilihat di sebelah kiri ini tanaman kapulaga mirip dengan tanaman lengkuas ya. Sebelah kanan ini adalah buah kapulaga. Jadi buahnya di tanah menjalar dalam bentuk tangkai-tangkai, dan di dalam tangkai-tangkai tersebutlah buah-buahnya kemudian ada. Nanti ketika memetiknya maka nanti akan dipisahkan ya dari seperti kelopak-kelopak yang ada. Nah, sahabat petani, kita lanjutkan untuk pembahasan prospek untuk menanam kapulaga. Ada dua bagian seperti biasa, ada tata tanam dan tata niaga. Tata tanam, nama lain dari kapulaga adalah gardamunggu. Orang Aceh menyebut dengan kardamon, orang Minang menyebut dengan palago atau puar. Kemudian orang Bali menyebut karkolaka, kemudian orang Bugis menyebut dengan gandimong, dan lain-lain. Banyak jenis sebutan-sebutan di berbagai daerah. Ini adalah merupakan tanaman obat. Ya, menurut penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, di Indonesia ini ada sekitar 1.200 jenis tanaman obat. Tetapi kemudian yang baru dibudidayakan baru sekitar 180 jenis ya. Untuk bahan baku industri dan industri obat dan farmasi. Oleh karena itu sangat prospek sekali ke depan ya, yang disebut dengan agroforestry, yaitu pemanfaatan hutan ya. Jadi memanfaatkan hutan-hutan kita yang sangat luas untuk menanam tanaman-tanaman obat seperti ini untuk nanti diambil manfaat ekonominya oleh masyarakat. Itulah yang disebut dengan agroforestry. Kemudian syarat tanamnya adalah 200 sampai 1000 mdpl, meter di atas permukaan laut. Tetapi lebih bagusnya di antara sekitar 600 ya, 200 sampai 600 paling bagusnya. Kemudian ada dua jenis varietas, yaitu varietas lokal dan India. Yang India buahnya lebih besar-besar, namun masih sulit untuk mendapatkan bibitnya kalau untuk di Sumatera Barat. Harga bibit per batang untuk varietas lokal adalah Rp1.000 per batang. Itu biasanya dalam bentuk tunas setinggi 50 cm, dan yang baiknya adalah memiliki akar rizoma muda. Nah, rizoma itu mirip dengan seperti jahe, dengan 2 atau 3 mata tunas. Jadi biasanya kelihatan nanti ada mata tunas di rizomanya. Jarak tanam yang dianjurkan adalah ya minimal 1 meter kalau 1,5 meter. Kalau misalnya kita menanam di dalam 1 hektar, itu bisa sekitar 1.500 batang. Asumsinya adalah bahwa tanaman ini berada di antara tanaman-tanaman yang lain yang akan berfungsi sebagai naungan, karena kapulaga itu pencahayaannya maksimal hanya 70%. Jadi harus di bawah naungan. Bisa sebagai naungan adalah batang pisang, alpukat, jambu kristal, sawit, jati, sengon, dan lain-lain yang biasa ada di setiap daerah. Pemupukan cukup dengan pupuk organik 3 bulan sekali atau 4 kali setahun. Tidak perlu kita menggunakan pupuk kimia. Kemudian insya Allah di atas 2 tahun sudah berbuah. Panen bisa 8 kali per tahun. Berarti sekitar 1,5 bulan sekali panennya. Biasanya selang-seling. Jadi panen besar, panen kecil, panen besar, panen kecil. Jadi dari 8 kali panen sekitar 4 kali itu termasuk panen besar. Maka kemudian kita menghitungnya adalah hasil per tahun.
Diperkirakan itu hasil per tahunnya adalah untuk satu rumpun itu 2 kg basah. Kemudian kalau kita hitung keringnya hanya 30% dari total yang basah. Jadi kalau 2 kg per rumpun, berarti kita akan dapatkan 600 gram kering per rumpun. Umur kapulaga bisa sampai 15 tahun. Luar biasa potensinya. Sekali kita menanam selama 15 tahun, kita masih bisa memanennya. Potensi 1 hektar dengan asumsi dia sebagai tanaman sela adalah sekitar 1.500 rumpun dikali dengan 2 kilo atau sekitar 3 ton basah atau ekivalen atau sama dengan 900 kg kering per tahun. Kemudian dari sisi tata niaga, harga pasar di tingkat pengumpul di Kota Padang 2 pekan yang lalu kami tanyakan itu harganya adalah 65.000 per kilogram saat ini. Berarti kalau kita hitung prospek 1 hektar per tahun adalah 900 kg kali 65.000 sekitar 58.500.000 per tahun. Kemudian kalau itu kita bagi per 8 kali panen atau per 1,5 bulan, per 1,5 bulan kita dapatkan sekitar 7,3 juta dengan membagi 58.500.000 dibagi 8. Berarti per kali panen kita bisa dapatkan pendapatan 7,3 juta. Diasumsikan biaya pemeliharaan dan pupuk organik adalah 30%, maka dikeluarkan biaya sekitar 2,2 juta. Dengan demikian pendapatan bersih per 1,5 bulan per hektar diperkirakan adalah sebesar 5,1 juta. Lumayan bukan untuk sebuah tanaman sela, bukan tanaman utama. Tanaman-tanaman yang kita tanam di antara tanaman-tanaman kita yang utama. 5,1 juta per 1,5 bulan. Kami kira bukan jumlah yang sedikit. Untuk ukuran petani, insya Allah bisa memakmurkan petani. Kapulaga saja bisa juga memakmurkan petani, sahabat-sahabat semua. Ayo semangat bertani, ayo semangat menanam. Menanamlah hari ini untuk kita memanen di hari esok. Demikian sahabat petani, salam sejahtera. Dan dalam kondisi hari ini kita sama-sama berpuasa Ramadan. Selamat berpuasa Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.